Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isabella Agus Nur Fadilah dari kelas 2A2 dengan nomor NIM P278380200030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah alat yaitu autoclave atau sterilisasi basah. Berikut adalah beberapa jenis atau beberapa bentuk dari alat autoclave. Pengertian dari autoclave sendiri yaitu salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat laboratorium setelah digunakan. Sterilisasi itu sendiri merupakan proses yang dilakukan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme, virus, bakteri, spora, dan fungi beserta sporanya pada alat laboratorium atau media lainnya, baik padat maupun cair. Proses sterilisasi itu sendiri memiliki banyak jenisnya, seperti filtrasi, pemanasan, energi suara, dan penyinaran. Proses sterilisasi dengan menggunakan autoclave dapat dikatakan salah satu yang terbaik karena menggunakan suatu proses pemanasan dengan suhu yang dibuat periodik dalam satuan waktu tertentu. Secara umum, autoclave dijalankan pada suhu sekitar 120 derajat Celcius selama minimal 30 menit dengan menggunakan uap jenuh di bawah tekanan minimal yaitu 15 PSI. Dalam proses sejarahnya, autoclave ditemukan oleh Charles Chamberlain. Charles Chamberlain adalah seorang pria berkebangsaan Prancis, lahir sekitar Maret 1851 dan tutup usia sekitar Mei 1908. Beliau adalah seorang ahli mikrobiologi di juara departemen. Charles melakukan pengembangan terhadap sebuah filter yang sering dikenal dengan nama filter Chamberlain. Charles memanfaatkan batang porselen yang memiliki pori-pori lebih kecil daripada bakteri, sehingga ketika cairan dilewatkan pada filter tersebut, semua bakteri terjaring dan cairan menjadi bebas dari bakteri. Charles Chamberlain menjadi mulai terkenal, yaitu ketika memulai proyek penelitian yang mengarah pada penemuan perangkat autoclave pada tahun 1879. Berikut adalah bagian-bagian dari alat autoclave. Untuk yang pertama yaitu tombol on-off. Tombol on-off ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan autoclave. Kedua, tombol pengaturan waktu. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan waktu. Jadi, ketika tombol ini diaktifkan, pengaturan waktu dapat berfungsi secara otomatis. Tombol ini terdapat pada jenis autoclave semi otomatis. Untuk yang ketiga yaitu pengatur waktu atau timer. Bagian ini berfungsi untuk mengatur berapa lama yang akan digunakan untuk sterilisasi alat-alat kesehatan. Yang keempat yaitu pengaturan suhu atau kontrol suhu. Pengatur suhu pada jenis autoclave digital digunakan untuk menentukan besarnya suhu, sekaligus memberikan perintah pada alat autoclave untuk memulai sterilisasi ketika suhu yang diinput sudah tercapai sesuai dengan diatur. Untuk yang kelima yaitu penutup autoclave. Tutup ini berperan untuk menutup autoclave dari bagian atas. Sedemikian juga sehingga uap panas dan tekanan tidak keluar atau bocor. Untuk yang keenam yaitu petunjuk tekanan atau pressure gauge. Petunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk tekanan dalam autoclave saat proses sterilisasi sedang berlangsung. Untuk yang ketujuh yaitu katup pelepas uap. Katup ini berfungsi untuk melepaskan tekanan atau uap ketika proses sterilisasi berlangsung. Katup ini juga dapat berfungsi sebagai pengatur tekanan ketika terjadi overpressure. Untuk yang ke-8 yaitu skrup. Pengaman di bagian atas bodi autoclave terdapat skrup yang didesain secara khusus untuk mengklaim
dan mengunci tutup pada autoclave agar kencang, rapat, dan tidak bocor. Untuk yang ke-9 yaitu termometer atau penunjuk suhu. Komponen ini berfungsi untuk mengukur suhu saat sterilisasi. Pada autoclave digital, pengatur suhu, penunjuk suhu terhubung dengan sebuah timer dan juga sistem terpadu yang menjadikan autoclave dapat bekerja secara otomatis. Untuk yang ke-10 yaitu elemen pemanas. Di bagian bawah bejana tekan terdapat sebuah elemen panas yang berfungsi untuk memanaskan air hingga mendidih, sehingga terjadilah uap panas yang mengalir ke seluruh permukaan alat yang disterilisasikan. Yang ke-11 yaitu power cord. Di bagian luar terdapat slot untuk menghubungkan kabel power dari autoclave ke stop kontak listrik. Yang ke-12 yaitu keran pembuangan. Di bagian autoclave dilengkapi dengan keran pembuangan yang terdapat di bagian bawah luar bodi atau di bejana. Komponen ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa air ketika proses sterilisasi telah selesai. Kemudian jenis-jenis dari autoclave. Berdasarkan sistem kerjanya, autoclave dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu gravity displacement, kedua pressure high vacuum, dan yang ketiga yaitu steam flow pressure pulse. Perbedaan dari ketiganya terletak pada bagaimana udara dihilangkan dari dalam autoclave selama proses sterilisasi berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari alat autoclave. Alat ini yaitu mengubah energi listrik menjadi sebuah energi panas. Dari energi panas ini disalurkan ke air. Air menjadi mendidih dan menghasilkan sebuah uap air. Uap air berkumpul dan meningkatkan tekanan udara yang terdorong keluar, dan suhu terus semakin meningkat dan dikontrol sesuai dengan kebutuhan untuk proses sterilisator. Panas dari uap air yang mendidih dan tekanan tinggi akan dikontrol pada rentan waktu tertentu, sehingga bisa membunuh mikroba pada suhu 100 hingga 134 derajat Celcius. Kemudian, cara penggunaan dari alat autoclave. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti saat menjalankan autoclave, yaitu yang pertama, masukkan air dengan jumlah volume yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang kedua, yaitu tempatkan media cair atau media padat atau peralatan alat laboratorium yang akan disterilisasikan pada alat autoclave. Kemudian yang ketiga, pastikan menyusun dengan rapi. Keempat, tutup alat autoclave dengan baik dan rapat. Kemudian cek kembali safety clamp sebelum melakukan proses sterilisasi. Jika safety clamp pada alat ini berupa mur atau baut, maka pastikan tertutup rapat. Untuk yang kelima yaitu setting waktu dan suhu pada alat ini sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk sterilisasi. Kemudian tekan tombol start. Pada jenis autoclave otomatis dapat memerlukan proses memilih cycle untuk menentukan cycle mana yang paling tepat untuk produk yang akan disterilisasikan. Kemudian setelah proses sterilisasi berakhir dan suhu menjadi dingin, baru bisa memindahkan alat atau mengeluarkan alat dari autoclave. Yang ketujuh yaitu pengosongan autoclave dari produk yang telah disterilisasikan setiap kali sudah digunakan. Jika tidak digunakan dalam waktu yang lama atau cukup lama, disarankan untuk mengkosongkan air pada bak penampung. Kemudian juga memutus hubungan autoclave dengan sumber tegangan listrik.
pada alat autoclave juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu, yang pertama, aktivitas pembunuhan tinggi dapat membunuh semua jenis mikroorganisme. Kemudian yang kedua yaitu sederhana dan cepat, hanya perlu pemantauan waktu, temperatur, dan tekanan. Untuk yang ketiga, biasanya waktu hanya dibutuhkan 15 menit, temperatur 121 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Di sini selain autoclave memiliki kelebihan, alat ini juga memiliki sebuah kekurangan, yaitu yang pertama, banyak bahan yang sensitif terhadap panas atau panas basah. Yang kedua, keterbatasan panas basah untuk penetralisasi melalui wadah. Dan yang ketiga, udara harus dihilangkan karena dapat menghalang difusi uap air. Berikut adalah salah satu contoh spesifikasi alat pada autoclave. Selanjutnya, saya akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan penggunaan alat autoclave. Di dalam lab mikrobiologi, alat yang sering digunakan adalah autoclave. Autoclave ini berfungsi untuk mensterilisasi alat gelas dan media mikro. Cara menggunakan autoclave yaitu yang pertama, cek air di bagian dalam alat. Pastikan air itu mencukupi. Kemudian kita masukkan alat-alat yang akan disterilisasi di dalam keranjang yang tersedia. Kemudian kita tutup. Pastikan kita menutupnya dengan rapat. Kita naikkan tombol power dan tombol on di bagian depan alat. Kita putar timer. Biasanya untuk alat gelas kita gunakan waktu 20 menit dan untuk media mikro kita gunakan 15 menit. Untuk temperatur kontrol kita tidak usah dirubah lagi karena ini sudah disetting di temperatur 121 derajat. Salah satu katup di bagian atas tutup ini biarkan terbuka. Setelah beberapa saat, uap akan keluar dari katup ini. Kemudian kita tunggu 10 menit dan kita tutup. Waktu total yang dibutuhkan dalam proses sterilisasi ini kurang lebih 1 jam. Setelah proses sterilisasi selesai, kita bisa mematikan alat ini dan mengambil alat dan bahan yang telah disterilisasi. Demikian cara menggunakan autoclave, semoga bermanfaat.